Dapur sederhana, Mak Adini sedang menumbuk bumbu sambil sekali melirik Yadi yang duduk selonjoran di lantai sambil menguap. Yadi, kau itu tiap hari kerjanya tidur, makan, nongkrong. Mak ini sampai bingung loh. Anak cowok kok kayak gak punya masa depan. Lah, emak ngomong gitu lagi. Kan kemarin aku udah bilang, aku masih mikir mau kerja apa. Mikir kerjaan sampai berbulan-bulan, itu namanya males, bukan mikir. Ya kan, kalau mau kerja harus cocok dulu, Mak. Gak bisa asal pilih. Cocoknya kapan? Mak ini udah capek loh liat kamu gitu terus Yadi. Tapi di kampung ini kerjaan juga gak banyak, Mak. Paling ya bantu-bantu tetangga. Itu pun gak tiap hari. Makanya Mak suruh kamu merantau. Di kota kerjaan banyak, gak kayak di sini. Merantau itu kan jauh, Mak. Aku belum siap. Nunggu siap kapan? Nunggu rambut Mak putih semua. Ya jangan gitulah, Mak. Aku cuma pengen tenang dulu kok. Tenang dari apa? Hidup mau jadi tenang dari dulu, gak pernah sibuk. Ya tapi kan aku betah di rumah. Makan ada, tidur nyenyak. Ngapain ribet? Ya nah itu dia. Kebetahanmu itu yang bikin Mak pusing. Laki-laki sebenarnya susah, bukan manja. Aku bukannya manja, Mak. Cuma belum terbiasa kerja frasa aja. Ya makanya belajar. Gimana mau terbiasa loh kalau gak pernah mulai? Tapi aku gak punya modal. Merantau itu kan butuh duit. Duit mah ada, tapi bukan buat foya-foya kamu ya, buat modal hidup di rantau. Mak serius mau ngasih aku berangkat? Iya, minggu ini juga kamu berangkat. Lah cepet amat, Mak. Masa gak ada persiapan? Persiapan apa? Bawa baju aja, bawa niat udah cukup itu. Ya tapi aku gak tahu mau kerja apa di sana. Udah sampai sana nanti kamu cari. Menjadi tukang, kuli, jualan, semua bisa asal niat. Tapi kalau aku gak betah gimana? Jangan manja, di sana kamu harus kuat. Balik cuma kalau udah bawa hasil. Alah, emak ini kejam amat sih sama anaknya. Bukan kejam, ini sayang. Emang gak mau liat kamu jadi beban orang terus. Ya udah deh, tapi nanti kalau aku lapar di sana gimana? Ya cari kerja makanya biar bisa makan. Ya ngerti, Mak, tapi tetap aja berat ninggalin rumah. Semua orang berat waktu ninggalin rumah. Tapi kalau mau maju ya harus berani. Ya udahlah, aku nurut, tapi emak jangan marah-marah terus ya. Marah tuh tandanya sayang. Biar kamu sadar, kamu tuh udah gede. Oke, Mak, tapi janji nanti kalau aku pulang sukses, emak masakin sayur asam favoritku ya. Nah gitu dong, bikin mak bangga. Nanti mak masakin yang paling enak. 2 hari kemudian, rumah mereka sudah riuh. Yadi, cepet beresin bajumu. Jangan duduk dulu kayak patung. Udah, Mak, tinggal dikit ini. Baju sama celana udah masuk semua, gak usah panik. Udah masuk katanya, itu kaosmu. Masih nyempah di kasur. Lah itu lupa, nanti aku masukin. Kan gak berat juga. Ndukmu, sama sendal jepit, udah masuk belum? Jangan sampai nyusahin orang di sana. Udah, Mak, masa iya mau mandi juga numpang orang? Kan malu. Bagus kalau inget, tapi lihat nih, sarung buat sholat udah mak siapin, jangan ditinggal. Iya, Mak, bawa aja, siapa tahu kepake. Ngomong doang gampang. Bangun aja telat, jam segini baru gerak. Kan masih pagi banget, Mak. Ke terminalnya nanti aja santai, gak usah buru-buru juga. Santai, ketinggalan bis baru nyesel. Terminal itu deket, Mak, jalan kaki aja nyampe kok. Ya deket di peta, tapi bis gak bakal nungguin orang males. Emak ini kayak mengusir anaknya aja, buru-buru banget. Ya memang, biar cepet nyampe sana, dan langsung cari kerja. Dia malah keluyuran. Tapi kan aku belum siap mental, Mak, hehe. Mental tuh dibentuk, bukan ditunggu jatuh dari langit. Aku takut, Mak, nanti kalau nyasar gimana? Kota kan gede. Ya tanya orang lah. Mulutmu tuh, jangan cuma dipakai buat ngeles sama alasan. Mak ini kalau ngomel mah gak ada remnya, cerewet banget. Kalau nggak ngomel kamu nggak gerak, cepetan. Ya udahlah, aku berangkat, tapi jangan nyeret-nyeret aku, Mak. Kalau perlu dijewer biar cepet, berkapa males-malesan. Aduh, sakit, Mak. Kupingku kan panas. Mending panas kuping daripada kamu telat sampai sana. Iya. Uang sapunya dikasih belum? Aku kan butuh beli makan di jalan, Mak.
Tapi inget ya, jangan dia beramburin, berarti saya nggak penting. Iya mak, aku ngerti, nggak usah khawatir. Aku ini udah gede, pasti paham kok. Tapi jangan sampai nggak makan juga, hemat boleh. Nanti sakit, malah nyusahin orang. Siap mak, tapi janji ya kalau aku pulang sukses, mak nggak bakal nyuruh aku merantau lagi. Ya nanti lihat aja. Kalau betah kerja di sana malah bagus, dia sekalian netap. Ya ampun, mak ini malah mau ninggalin aku di kota. Anaknya kok diginiin sih? Ya bukan ini ninggalin, biar kamu mandiri loh itu. Ya udah, aku berangkat ya sebelum mak ngomel lagi. Nah gitu, baruan ama. Sana cepet nanti ketinggalan bis. Mak, aku bawa bantal leher ya sama cemilan sekalian. Nah saja mikirin tidur sama makan kamu. Cepet sana. Barang-barang bawa sendiri, jangan manja. Iya mak, bantu dikit lah. Berat juga ini bawa ke depannya. Biarin, biar kamu terbiasa kerja keras dari sekarang. Beberapa jam kemudian, jadi akhirnya sampai di perkotaan. Perutnya mulai berbunyi. Ia pun memutuskan untuk makan di warteg dulu. Tak lama kemudian, masuk seorang ibu parubaya. Wah, sepi banget ya nih warteg. Cuma ada kamu doang. Baru dari mana nih? Kok bawa ransel gede gitu? Oh, saya baru sampai kota ini bu, masih bingung mau kemana. Sendirian? Nggak sama teman atau saudara gitu? Sendiri bu, saya merantau disuruh emak di kampung. Katanya biar nyari kerjaan. Walah, anak rantau baru berarti ya. Namamu siapa? Saya Yadi bu, asli dari kampung seberang kota. Jauh banget dari sini. Saya Gina, panggil aja Bu Gina. Oh iya bu, salam kenal. Salam kenal juga ya Di. Terus kamu udah ada tujuan? Mau kerja di mana belum? Belum bu, ini aja baru turun dari bis tadi. Langsung nyari makan karena lapar. Berarti masih kosong yang kerjaan kamu. Masih nyari-nyari dong. Iya bu, masih nyari yang cocok. Tapi jujur aja, belum tahu harus mulai dari mana. Kebetulan banget. Saya ini lagi butuh orang buat bantuin jualan. Serius bu, jualan apa kalau boleh tahu? Nantilah. Saya jelasin detailnya. Tapi intinya cuma jualan keliling kok, pakai gerobak kecil. Wah beneran bu, bisa sih kalau gitu doang mah. Bagus kalau gitu. Kerjaannya nggak susah kok. Cuma butuh rajin jalan dan ramah sama pembeli. Kalau kamu mau, habis makan ikut saya ke tempat jualannya. Mau bu, malah saya bersyukur banget ketemu ibu di sini. Rezeki itu kadang datang nggak sangka-sangka kan? Iya bu, saya tadi sempat bingung mau mulai dari mana. Ternyata ketemu ibu yang baik hati. Tapi nanti kamu harus tanggung jawab ya sama kerjaan. Siap bu, saya janji bakal kerja sungguh-sungguh. Yaudah cepat habisin. Nanti kita langsung jalan. Biar sekalian kamu lihat situasinya. Makasih banget ya bu, saya nggak tahu harus balas ibu gimana. Jadi segera menyelesaikan makannya dengan semangat. Jangan lupa bawa semua barangmu ya. Nanti sekalian taruh tempat saya. Beberapa saat kemudian, Yadi mengikuti Bu Gina melewati gang sempit yang berliku. Jadi, mulai hari ini kamu bakal tinggal di sini. Rumahnya emang gak gede, tapi cukup lah buat kamu istirahat setelah capek jualan. Wah ini buat saya sendiri ya bu, nggak digabung sama yang lain. Iya, supaya kamu nyaman lah sama bebas, biar bisa istirahat. Alhamdulillah bu, makasih banget ya bu, udah kasih tempat saya tinggal. Saya nggak nyangka dapet yang kayak gini. Sama-sama, saya paham kamu baru, jadi saya bantu sebisa mungkin. Bu, terus yang ini apa? Gerobak jualan? Iya, nanti kamu jualan pakai gerobak itu. Kamu jualan pentol. Jadi saya jualan pentol ya bu? Saya belum pernah jualan pentol sama sekali bu. Tenang aja, caranya gampang. Kamu cuma perlu jualan ramah, terus rajin muter. Pentolnya ya nanti saya yang buat. Oh, terus saya ngambil pentolnya di mana? Nih lihat, di depan rumah ini rumah saya. Tiap pagi, kamu ambil stok pentol ya depan rumah saya. Oh iya saya ngerti bu. Terus kalau muter, saya muter kemana aja bu? Kamu bisa keliling sekolah-sekolah, pasar, atau mangkal pinggir jalan. Pokoknya rame. Waduh, muter ke sekolah. Anak-anak banyak ya. Saya nggak terlalu bisa kalau sama anak-anak. Nanti saya ajarin trik-triknya, pembeli nggak kabur. Intinya, stok pentol udah saya siapin. Mau bawa air minum aja. Tapi bu, kalau misalkan nggak banyak yang beli gimana? Saya kan baru belajar jualan. Gak apa-apa, namanya proses, jangan cepet nyerah. Insya Allah bisa, kuncinya niat dan usaha. Semoga saya kuat ya bu. Saya juga ingin bantu mak saya di kampung. Istirahat yang cukup malam ini. Besok
Kamu dari pagi. Iya Bu, sekali lagi makasih ya udah percaya sama saya dari kerjaan ini dan beri kerjaan ini buat saya. Keesokan paginya, Yadi sudah bangun sejak subuh. Setelah beres-beres sebentar, ia bergegas menuju rumah Bu Gina. Pagi Bu Gina, saya datang mau ambil pentolnya. Lagi juga Yadi, ya masuk. Ambil nih pentolnya di dalam. Jangan sungkan-sungkan. Iya Bu, saya agak gugup juga ini, baru pertama kali begini. Wajar kok, namanya juga baru belajar. Nanti saya bantu selama bisa. Bu, kok baunya agak aneh ya? Saya belum pernah cium bau yang kayak gini dari pentol. Ah, itu wajar ya Di. Pentol baru dibuat. Jadi, bahan-bahannya masih agak kuat. Tapi bau ini kayak beda. Kayak bau yang kurang enak gitu. Ya udah, jangan dipikirin lama-lama. Cepet ambil aja pentolnya. Nanti kamu langsung jual. Ya udah Bu kalau gitu. Bu, kalau boleh tahu pentol ini terbuat dari bahan apa ya? Bahan biasa. Tapi ada dikit resep tuh. Resep-resep dari saya. Resep rahasia. Wah, jadi kayak pentol spesial gitu ya? Ya, makanya jangan sampai bocor ke orang lain. Ngerti? Oke Bu, saya janji bakal jaga rahasia. Bagus. Yang penting, jualnya hati-hati. Terus sama-sama pembeli. Saya percaya kamu bisa. Sampainya di rumahnya, Hedi menaruh pentol itu ke gerobak jualannya dan akhirnya pergi berjualan. Setelah seharian berkeliling, Yadi pulang. Gerobaknya masih menyisakan beberapa pentol yang belum terjual. Ia masuk, membersihkan diri, lalu berjalan ke gerobak. Ia menggigit pentol itu. Kok rasanya beda ya? Gak kayak pentol biasanya. Aneh banget. Tadi pagi baunya yang aneh. Sekarang rasanya juga ikut aneh. Apa ini ya yang dimaksud Bu Gina waktu bilang pentolnya pakai resep rahasia? Malam semakin larut. Yadi berniat tidur. Ketika tiba-tiba, Yadi melangkah perlahan ke rumah Bu Gina. Misi Bu, ada apa ya? Saya dengar suara ribu-ribu dari rumah Ibu. Nggak apa-apa Yadi, cuma ada kecoa. Saya lagi nangkap kecoa ini. Oh, kecoa ya Bu. Kalau butuh bantuan, saya bisa bantu kok. Gak usah, saya udah biasa hadapin kecoa. Ya sudah Bu, kalau ada apa-apa bilang ya. Saya balik dulu. Iya, sudah sana tidur aja nggak apa-apa. Yadi kembali ke rumah kecilnya. Kok tadi Bu Gina kayaknya kesel ya? Apa perasaan aku aja ya? Daripada kebanyakan mikir, mending aku tidur aja lah. Beberapa hari setelah itu, malam itu terdengar lagi suara dari rumah Bu Gina. Yadi berjalan pelan-pelan ke rumah Bu Gina. Tapi bersamaan dengan pintu rumah buka dan Bu Gina keluar, enteng sebuah kantong plastik hitam besar. Yadi, ngapain kamu di sini? Bu, saya dengar suara ribu dari rumah Ibu. Saya kira ada masalah, jadi saya mau pastiin aja. Gak ada apa-apa. Kamu ini jangan nongol-nongol di belakang rumah saya tengah malam gini. Maaf Bu, saya cuma khawatir sama Ibu. Takutnya ada apa gitu. Kalau udah lewat jam 10 malam, jangan lagi ke rumah saya. Suara aneh itu biasa aja, gak usah dipikirin. Fokus aja jualan pentol besok. Bu, kalau itu kantong hitam yang Ibu bawa apaan? Itu cuma sampah biasa. Gak usah terlalu banyak tanya. Tapi itu baunya kayak amis gitu Bu. Udah saya bilang tuh sampah. Kalau nggak percaya itu urusan kamu. Kalau sampah kenapa nggak dibuang besok pagi? Kenapa harus tengah malam begini? Ya ini wilayah saya lah. Bebas ya bos sampai kapanpun, dari manapun saya mau. Tapi Bu, saya kan cuma pengen tahu. Saya kan tinggal dekat sini juga. Dengar suara dari rumah Bu Gina terus tiap malam. Terus sekarang sampah bau aneh. Gak usah banyak tanya. Kamu tuh anak baru. Gak usah terlalu ikut campur urusan orang dewasa. Ya, saya nggak bermaksud macam-macam Bu. Saya cuma mau mastiin nggak ada yang aneh kan. Kalau gitu, kamu dengerin nasihat saya ini. Kalau udah malam, jangan keluaran kesini lagi. Tapi Bu, gimana kalau Ibu kenapa-kenapa? Saya baik-baik aja loh.
Kamu jangan ikut campur. Maaf Bu, saya cuma nggak mau ngerepotin Ibu. Nah gitu, sekarang pulang ke rumahmu. Jangan lama di sini. Setelah Yadi pergi, Bu Gina buru-buru membuang kantong itu. Kurang ajar, hampir aja ketahuan. Sialan, kukira tuh anak nurut, ternyata baik tanya juga. Esoknya, rasa penasaran Yadi kali ini lebih besar. Ia memutuskan untuk mengintip lagi, tapi lebih hati-hati. Ia menggunakan sebuah tangga kecil di dekat pintu dan malah mengintip ke dalam dapur Bu Gina. Bu Gina membawa kantong persis seperti yang kemarin. Kali ini aku harus lihat apa yang sebenarnya Bu Gina lakuin. Gak mungkin kan dia nyuruh aku begitu kalau nggak ada yang aneh-aneh. Aduh, capek juga nangkepin ini. Tapi gak apa-apa lah, daripada beli daging beneran, kan mahal. Bu Gina menumpahkan isinya ke meja dapur. Ternyata isinya adalah kumpulan cicak hidup yang bergerak-gerak. Ih, banyak banget cicaknya. Ih. Ia mengambil sebatang kayu dan mulai memukul cicak itu hingga mati. Setelah semua cicak mati, Bu Gina membersihkan dagingnya dan mengambil potongan daging itu dimasukkan ke dalam baskom pentol. Hah? Jadi selama ini daging pentol itu daging cicak Bu? Bisnis pentol cicak ini gampang banget dah ngabain orang. Modalnya kecil, untungnya lumayan. Kalau ada yang curiga, tinggal salahin Yadi. Dia kan yang jualan. Aku tinggal kabur. Hah. Aduh, nggak tahan aku lihatnya. Weh. Yadi merasa mual hingga akhirnya tak bisa menahan diri dan muntah. Siapa itu? Yadi terjatuh dari tangga karena terkejut. Bu Gina pun keluar. Yadi, oh berani intip aku? Sini kamu. Bu Gina memukuli tubuh Yadi. Berani ya kamu? Udah selamat kau malam ini. Yadi menendang kaki Bu Gina dan mengambil kayu dari tangan Bu Gina serta balik memukul. Ini hukuman Bu buat kebusukan Ibu selama ini. Yadi, berhenti. Setelah dirasa puas, Yadi beralih ke rumah kecilnya, mengambil tasnya asal dan lari cepat mungkin. 2 hari kemudian, Yadi kembali ke kampung halamannya. Yadi, kok kamu pulang tiba-tiba nak? Ma, aku nggak kuat di sana. Loh kok, kenapa badanmu ini luka semua? Yadi menceritakan semuanya, mulai dari Bu Gina, pentol cicak, hingga pertengkaran mereka. Astagfirullah Yadi, mak bersyukur kau masih selamat. Allah masih jaga kamu nak. Tapi sekarang gimana Ma? Uangku yang dari jual pentol Ibu itu udah habis. Soalnya kemarin aku kabur buru-buru, jadi nggak sempet ngambil semua. Ya udah kalau gitu, kerja aja di sini, di kampung ini. Banyak yang bisa kamu lakuin. Ma nggak marah kan? Enggak, kamu kena musibah gini, syukur kamu bisa pulang. Ayo masuk, ntar mau obatin kamu. Akhirnya, Yadi mencari pekerjaan di kampung itulah. Ia bersyukur, setidaknya masih diberi kesempatan untuk masih bisa bertemu ibunya dan pulang ke sini.